Shalom, salam damai, salam kasih Tuhan di dalam pertemuan kita pada hari ini dalam renungan harian kita. Mari berdoa. Tuhan Allah yang terkasih, kami berdoa, kami datang kepadamu. Kami ingin merenungkan nasihat firman Tuhan pada hari ini. Jagai kami, biarkan kami dapat memahami dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk anak-anaknya. Ayat renungan Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Terdapat dua cara untuk menangani anak-anak. Cara-cara yang berbeza secara luas dalam prinsip dan dalam hasil-hasilnya. Kesetiaan dan kasih disatukan dengan hikmat dan ketegasan. Selaras dengan ajaran-ajaran firman Tuhan akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang seterusnya. Pengabaian, tanggung jawab, pemanjaan yang tidak bijak, kegagalan untuk mencegah atau membetulkan kebodohan orang muda akan mengakibatkan penderitaan dan kemusnahan akhir kepada anak-anak dan kekecewaan serta kesedihan yang mendalam kepada ibu bapa. Adalah baik bagi ibu bapa untuk belajar dari lelaki dari satu pelajaran tentang ketabahan dan kebaktian. Ayub tidak mengabaikan tanggung jawabnya kepada mereka yang ada di luar daripada rumah tangganya. Dia seorang yang pemurah, baik hati, bertimbang rasa akan kepentingan orang lain. Dan pada masa yang sama, dia bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk keselamatan keluarganya sendiri. Di tengah-tengah suasana pesta anak-anak lelaki dan perempuannya, dia gemetar ketakutan kalau anak-anaknya akan berkelakuan dalam cara yang tidak menyenangkan Tuhan. Sebagai seorang imam rumah tangga yang beriman, dan dia mempersembahkan korban bakaran bagi mereka secara individu. Dia tahu akan sifat dosa yang menjijikan dan pemikiran bahwa anak-anak mungkin akan terlupa tuntutan ilahi. Menuntun dia kepada Tuhan sebagai pengantara bagi pihak mereka. Dia ingin melihat agar satu kumpulan orang muda yang ramai dikumpulkan dan keluar dari rumah yang karena pengaruh saleh dari rumah mereka telah menyerahkan hati mereka kepada dia dan pergi untuk memberikan dia pelayanan hidup mereka yang tertinggi, diajar dan dilatih dengan didikan yang saleh dari rumah. Pengaruh kebaktian pagi dan petang, teladan yang konsisten daripada ibu bapa yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Mereka telah belajar untuk tunduk kepada Tuhan sebagai guru mereka dan bersedia untuk memberikan dia pelayanan yang sesuai kepada sebagai anak-anak laki dan perempuan yang setia. Orang muda yang sedemikian bersedia untuk menunjukkan kepada dunia kuasa dan kasih karunia Kristus. Ellen White, Son and Daughter of God. Muka surat 257. Untuk kita renungkan, kebaktian keluarga harus menjadi prioriti utama dalam setiap rumah tangga. Jadi seorang imam dalam rumah tangga, bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan rohani anak-anaknya. Kebaktian, doa dan membaca firman Tuhan adalah senjata yang penting untuk melawan godaan dan merupakan perlindungan yang kuat bagi anak-anak kita dalam hubungan mereka dengan Tuhan.
Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kepada kita bahwa lakukan kebaktian keluarga setiap hari. Tidak kira berdoa bersama, renungan bersama, ataupun mendengar firman Tuhan bersama-sama. Inilah yang diajarkan kepada kita, karena kita tidak tahu apa yang sudah terjadi, dosa apa yang kita alami. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mari kita lakukan kebaktian dan membawa diri kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih, semoga kita mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau sudah memimpin, Engkau sudah menjaga, melindungi, dan memberikan kami pengertian yang baik. Terima kasih, dalam nama Yesus. Amin.